dianggap membatalkan puasa jika hal itu terjadi seharian. Nah, anggap membatalkan puasa jika hal itu terjadi seharian. Nah, jadi orang-orang yang mabuk dan pingsan itu tidak sengaja, tapi dia itu mabuk dan pingsan itu tidak sengaja. Nah, dilakukannya itu tidak sengaja, tapi dia itu mabuknya itu berterus-terus satu harian. Nah, itu akan membatalkan puasanya. Nah, tapi kalau dia sebentar, itu tidak akan membatalkan puasa. Akan tapi jika masih sadar walaupun hanya sebentar di siang hari, maka puasanya tidak batal. Seperti orang yang mabuk kendaraan ataupun mencium suatu bau yang ternyata menjadikannya itu mabuk atau pingsan. Atau dia itu menjadikannya itu pingsan sementara. Dan semua itu terjadi tidak diketahui jika akan memabukkan atau membuatnya pingsan. Dalam keadaan seperti itu, maka puasanya dianggap sah karena sempat tersadar di siang hari walaupun sebentar. Mulai lagi, jadi orang-orang yang mabuk ataupun orang pingsan, dia itu tidak sengaja. Nah, dia itu terus menerus mabuknya itu satu harian. Pada siang hari waktu zuhur itu dia itu bangun. Itu maka puasanya itu tidak membatalkan. Tapi dari pagi sampai dia itu buka puasa, dia itu pingsan dan mabuk, pingsan atau mabuk. Nah, itu akan membatalkan puasa dan puasa itu tidak sah. Nah, yang pertama itu adalah gila, itu pun jika sengaja atau tidak sengaja itu akan membatalkan puasa. Dan yang kedua itu mabuk dan pingsan seperti saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga adalah tidur. Nah, kalau tidur tidak membatalkan puasa walaupun terjadi seharian penuh. Dari sahur sampai dia buka puasa tidur terus. Nah, itu tidak membatalkan puasa, tapi kita akan mendapatkan kerugian dalam berpuasa. Karena bulan puasa itu bulan amalan, bulan Quran, dan bulan yang harus kita tekuni amalan-amalan kita, harus kita dekatin kepada Allah. Nah, sedangkan kita itu lagi tidur dari pagi sampai sore sampai dia buka puasa. Nah, itu akan mendapatkan kerugian. Nah, demikian seperti itu. Kemudian yang keenam adalah haid. Nah, 6, 7, 8 ini untuk perempuan ya. Nah, boleh kita sampaikan kepada adik-adik kita ataupun saudara-saudara kita perempuan kalau ada. Yang keenam adalah haid. Haid membatalkan puasa walaupun terjadi hanya sebentar, seperti wanita yang keadaan haid 2 menit sebelum masuk waktu maghrib, maka puasanya menjadi batal. Akan tapi pahala puasanya tetap utuh. Jadi ada perempuan dia itu hari ini dia berpuasa dan sahur dan niat dan segala macam puasa, sudah subuh, mulai waktu zuhur, dari asar, tinggal tunggu maghrib. 2 menit lagi itu muazan. Sudah lihat waktunya apa? 2 menit muazan. Ternyata itu keluar darah haid, maka puasanya akan batal puasanya. Nah, batal puasa. Tapi waktu-waktu yang dah lalu ini, puasa yang lalu ini itu tetap dapat pahala, dapat utuh pahalanya. Nah, tidak disia-siakan. Nah, tapi setelah keluar darah haid itu, setelah itu tidak boleh berpuasa lagi, untuk berhenti dulu. Nanti wanita haid ini ada bayarannya, ada kodoknya di setelah bulan Ramadan. Nah, kemudian setelah haid, yang ketujuh adalah melahirkan. Melahirkan adalah membatalkan puasa. Melahirkan adalah membatalkan puasa, baik itu mengeluarkan bayi atau mengeluarkan bakal bayi atau janin saat keguguran, baik dengan cara normal maupun tidak normal, seperti operasi ya, yang tidak normal itu. Nah, seseorang ibu hamil yang sedang berpuasa tiba-tiba dia melahirkan di siang hari, maka puasanya menjadi batal puasanya. Nah, untuk wanita yang hamil ya, ini kalau melahirkan itu membatalkan puasanya. Nah, biasanya kalau melahirkan tuh setelah itu keluar nifas. Nah, ini akan nyambung ke yang ke-8, yaitu adalah nifas. Nah, itu nifas juga membatalkan puasa. Misalnya ada orang yang melahirkan, nah ternyata setelah melahirkan tidak langsung keluar darah nifas. Nah, karena mengira tidak ada nifas, akhirnya ia pun berpuasa. Dan ternyata
di saat berpuasa darah nifasnya darah datang, maka saat itu puasanya batal. Nah, jadi kata guru saya kan, nifas itu apa namanya, kalau kita melahirkan nifas itu tidak apa, bisa saja tidak keluar langsung. Kita tunggu 1 hari 2 hari itu akan keluar. Nah, itu dihitung nifas juga. Nah, kita jika darah nifas keluar, maka puasa itu akan tidak sah. Nah, jika seorang wanita yang sudah melahirkan terus ada jangka waktu 1 hari 2 hari, dia itu berpuasa. Nah, tiba-tiba dia tuh keluar darah haid dan darah nifas, maka darah puasanya itu akan batal puasanya. Nah, itu yang ke-8. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah murtad. Nah, orang murtad ataupun keluar dari Islam adalah membatalkan puasanya. Misalnya seorang sedang berpuasa, tiba-tiba dia berkata bahwa ia tidak percaya jika Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Ataupun ada orang sedang berpuasa tiba-tiba menyembah berhala, maka puasanya menjadi batal. Sebab murtad sebab murtad itu ada sangatlah banyak. Seperti merendahkan Al-Quran, merendahkan Nabi Muhammad SAW, mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan lain-lainnya. Nah, itu orang-orang yang batal puasanya. Jika puasa juga itu tidak sah, seperti orang murtad. Nah, bab kedua. Jadi setelah kita mengetahui 9 hal yang membatalkan puasa, nah bab seterusnya itu 9 orang yang boleh meninggalkan puasa, dan itu akan lanjut di pertemuan kemudian depan insyaallah. Dan insyaallah kita apa yang kita dengar hari ini kita ambil bisa kita iktibar dan bisa amalkan, dan kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang tidak ada di hadir majlis ini insyaallah. Dan tutup dengan doa majlis. Boleh. Bagi orang yang berpuasa sudah mati sehari, apakah ada kafarat? Ada kafarat itu akan diterangin insyaallah di pekan depan, ada di sini insyaallah. Kafaratnya itu kalau kita sampaikan gampangnya itu ada 3 martabat ya kafaratnya. Pada sini disebutnya itu ada 3. Ya, ada kafaratnya, yaitu puasa itu puasa berturut-turut 2 bulan. 2 bulan. Ataupun dia itu memberi apa namanya itu? Memberi makan pada 60 orang miskin. Lebih susah ya. Kalau di Jepang memberi makan siapa? Jika martabat, kalau jika tidak bisa atasnya yang pertama, berarti yang kedua. Yang pertama itu rokobah, itu memerdekakan budak. Sekarang ada budak, berarti yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Di Jepang ada bonus ya. Di Jepang ya emang ada. Insyaallah. Nah, gitu ya. Oke. Insyaallah ada pertanyaan lagi. Insyaallah. Donor berarti tidak membatalkan puasa. Gimana? Donor darah berarti tidak membatalkan puasa. Donor darah. Ambil Itu enggak. Enggak ini. Enggak ya. Jadi kalau mengeluarkan kalau masukkan ya. Kalau memasukkan darah iya. Masukkan darah di mana dulu? Kalau seandainya itu udah nyambung ke kelompokan kita, itu membatalkan. Kalau seandainya dalam sini, mau apa? Ya kan kehabisan darah banyak. Itu mau apa? Infus, jangan pakai infus.
Pokoknya infus apa namanya tuh yang masukin ke hidung tuh. Salam. Kalau infus kan di sini. Infus ini ya? Ya. Oksigen. Ini tidak apa-apa. Padahal itu kan nutrisi kan. Iya, apa? Tapi kalau seandainya kalian mampu puasa ya, kalau mampu makan nggak boleh. Kadang infus saja udah nggak makan ya. Kenyang Pak itu. Udah kenyang. Oke. Oke. Kalau infus nggak apa. Jadi ibaratnya tuh memasukkan sesuatu ke melewati kerongkongan gitu. Nah itu berat banget. Ya, dalam puasa mungkin kita ya seperti LDR-an dan itu membatalkan dari bagi yang jomblo. Gimana? Cinta maya itu loh, itu kan kata-katanya kan harmonis seperti itu kan. Itu membedakan bisa meningkatkan gairah. Mampu cinta. Long distance Kan LDR-an maunya Indonesia sama sini kan. Iya. Otomatis kan bisa membagikan gairah. Nah, itu kan perlu membedakan pasangan. Jadi katakanlah video call sama pacar di Indonesia gitu. Iya. Nah, ternyata tiba-tiba Cinta maya keluar gitu kata-kata. Oh itu. Nadanya Iya betul. pengalaman gitu. Enggak maksudnya menjelaskan pokoknya gitu kan. Iya. Tapi itu jika mengetahui yang kepada diri sendiri, waktu seandainya kita video call, kita tahu istri saya ini kalau kita video call sama istri saya, kita akan memakankan syahwat terus keluar apa namanya tuh mania contohnya kan. Nah itu kita tuh udah tidak tahu kita itu, nah itu nggak boleh. Jika kita lakuin, nah terus keluar nyata, nah itu udah apa? Tapi biasanya kita tuh video call biasanya bisa kita video call nggak ada apa biasa aja, tapi tiba-tiba keluar mania, itu Wah itu tekan tinggi. Dubur-dubur Pak. Terus insyaallah untuk sini dengan majlis sekian dari kami. Kalau ada kekurangan dari kita saling, kalau ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.